Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So first of all, I would like to introduce myself. My name is Shafira Putri with student ID number 2005110622. In this opportunity, I would like to complete my semester assignment from media pembelajaran bahasa Inggris, penyusunan RPP Receiving and Giving Compliment. Next, I'm going to explain rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita kenal dengan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Dumai, mata pelajaran Bahasa Inggris, kelas 8 semester ganjil, materi pokok Giving and Receiving Compliment, alokasi waktu 2 kali 40 menit. A. Kompetensi inti KI 1 dan KI 2. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. KI 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, menyajikan secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.1. Menerapkan struktur, teks, dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dari ungkapan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja yang baik, dan mengungkapkan pendapat serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.1. Menyusun teks lisan sederhana untuk mengucapkan dan merespon ungkapan meminta perhatian, mengecek pemahaman, dan menghargai kinerja yang baik, serta meminta dan mengungkapkan pendapat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 3. Adapun indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dari ungkapan memberi dan menerima pujian. 3.1.2 membedakan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dari ungkapan memberi dan menerima pujian. Dan 3.1.3 menyusun struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dari ungkapan memberi dan menerima pujian. Selanjutnya 4.1.1 menggunakan dan merespon teks lisan sederhana untuk mengucapkan dan merespon ungkapan memberi dan menerima pujian dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar. 4.1.2 menuliskan teks lisan sederhana untuk mengucapkan dan merespon ungkapan memberi dan menerima pujian dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. C. Tujuan pembelajaran. Nah, setelah peserta didik mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama, mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dari ungkapan memberi dan menerima pujian. Yang kedua, membedakan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dari ungkapan memberi dan menerima pujian. Dan yang ketiga, menyusun struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dari ungkapan memberi dan menerima pujian. D. Materi pembelajaran. Teks lisan dan tulis untuk menunjukkan ungkapan memberi dan menerima pujian serta responnya. Compliment is an expression to appreciate or praise other people. Compliment is useful to give encouragement so that people will keep on doing their best and even improve their performance. The function of compliment helps people to focus on the positive, builds a sense of community, and the last one, everyone feels great.
Terus ada 2, giving compliment dan receiving compliment. Nah, di giving compliment ada 3 nih. Giving compliment to appearance atau terhadap penampilan, and then abilities and positions. And then second one, receiving compliment. So here is the examples. Giving compliment to appearance. You're beautiful, you're a beautiful person, you look great today, I love that bag. I really like your hair, what a pretty dress. And then giving compliment to abilities. You are such a hard worker, you're really an amazing cook, you're great at bringing people together, you're great at math, you make a fine leader. And then the next one is giving compliment to positions. Nice bike, I like your dinner set, what a beautiful home you have. And then receiving compliment, that's very kind of you. How nice of you, what a nice thing to say. Wow, I didn't recognize you. And these are other examples of compliment and the responsive. As you can see over here, and then from the example above, we can see the compliments and admiration can be expressed with that's nice, with noun, and then what a great blah 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 noun, blah blah blah, how blah 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 adjective or adverb, blah blah blah, you look blah 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 adjective, I like your blah 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 noun, blah blah blah, I must express my admiration for your blah 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 noun, you're really blah 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 adjective. And then next ada fungsi sosial. The social function of giving compliments is to give encouragement and motivation to others so that people will keep on going their best or even develop their skills or their performance. And then structured text. Nah, di sini ada dialog giving a compliment to a new t-shirt. As you can see. And then next ada unsur kebahasaan. Yang pertama ada kosakata terkait dengan kondisi penampilan, personality, dan atau kepribadian. Nah, yang kedua tata bahasa have got, need, may, can, will, dan sebagainya. Dan yang ketiga frasa nominal dengan adjektif a nice jacket, an excellent performance. Terus yang keempat penggunaan nominal singular dan plural secara tepat atau tanpa a, the, this, those, may, my, dear, dan sebagainya secara tepat dalam frasa nominal. Dan yang kelima, ucapan tekanan, intonasi, dan terakhir, ejaan dan tanda baca. Metode pembelajaran. Pendekatan scientific approach, model TBL, task-based learning, and then the last one is metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ada 3, media, LKPD video. Terus yang kedua alat atau bahan, laptop, handphone atau smartphone, LCD projector, and speaker aktif. Dan yang ketiga ada sumber belajar. Nah, sumber belajar itu ada buku wajib siswa bahasa Inggris kelas 8, Kemendikbud 2017, dan internet yaitu YouTube. Ada 2 link di sini. Linknya menjelaskan secara keseluruhan materi tentang receiving and giving compliments dan tentu saja ada memberikan beberapa contoh. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan memberi dan menerima pujian sesuai dengan konteks penggunaannya. Kegiatan pendahuluan sekitar 10 menit. Yang pertama, guru masuk ke kelas dan memberikan salam kepada peserta didik dengan mengucapkan selamat pagi, siang, atau sore, dan peserta didik menjawab salam. Lalu selanjutnya guru mengisyaratkan peserta didik untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Selanjutnya, setelah berdoa, guru mengabsen peserta didik. Lalu guru mengingatkan peserta didik akan materi pertemuan sebelumnya dan menanyakan akan materi sebelumnya. Dan setelah peserta didik menjawab ataupun tidak menjawab, guru menjelaskan kembali materi yang sebelumnya. Dan yang terakhir, guru memulai menyampaikan materi yang baru dengan memulai kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti sekitar 60 menit. Yang pertama mengamati. Peserta didik mendengarkan atau menonton interaksi memberi pujian, mengajak pemahaman, menghargai kinerja yang baik, dan meminta atau mengungkapkan pendapat serta responnya. Lalu peserta didik mengikuti interaksi, memberi pujian, mengajak pemahaman, menghargai kinerja yang baik, dan meminta atau mengungkapkan pendapat
serta responnya. Yang ketiga, peserta didik menirukan model interaksi, memberi pujian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja yang baik, dan meminta atau mengungkapkan pendapat serta responnya dengan bimbingan dan arahan guru. Peserta didik mengidentifikasi ciri-ciri interaksi, memberi pujian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja yang baik, dan meminta atau mengungkapkan pendapat serta responnya, yaitu fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Selanjutnya ada menanya. Nah, dengan bimbingan dan arahan guru, para peserta didik mengajukan pertanyaan tentang memberi dan menerima pujian. Lalu peserta didik mengajukan pertanyaan bagaimana memberi dan menerima pujian yang baik dan benar. Guru memberikan LKPD tentang memberi dan menerima pujian, peserta didik mengerjakan LKPD. Yang ketiga ada mengumpulkan informasi. Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Lalu peserta didik mencari informasi tentang memberi dan menerima pujian. Nah, peserta didik mengerjakan LKPD secara berkelompok. Menalar atau mengasosiasi. Guru membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk menalar mengenai materi yang disampaikan. Lalu peserta didik membaca dialog, melengkapi dialog, dan menjawab pertanyaan yang terdapat pada LKPD. Mengomunikasikan. Nah, pertama guru membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk mengkomunikasikan tentang memberi dan menerima pujian. Lalu yang kedua, peserta didik mempresentasikan jawaban yang telah dibuat dalam kelompok dengan bimbingan dan arahan guru. Dan yang ketiga, peserta didik menulis jurnal untuk mengungkapkan pengalaman yang mereka peroleh selama pembelajaran, hal-hal yang sulit dan mudah dipelajari, dan strategi yang sudah atau akan dilakukan untuk mengatasinya. Terakhir, kegiatan penutupan, yaitu sekitar 10 menit. Peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Lalu yang kedua, peserta didik memberikan umpan balik dengan mengajukan pertanyaan. Dan terakhir, guru menyampaikan informasi pembelajaran yang akan datang. H. Penilaian proses dan hasil pembelajaran. Terdapat 2, teknik penilaian dan bentuk penilaian. Nah, di teknik penilaian ada penilaian sikap, yaitu observasi, penilaian pengetahuan, tes tertulis, dan penilaian keterampilan unjuk kerja atau presentasi. Nah, untuk penilaian bentuk penilaian ada observasi, lembar pengamatan aktivitas peserta didik, tes tertulis, pilihan ganda, dan lembar jawaban, dan yang terakhir unjuk kerja, lembar penilaian presentasi. Lampiran tes tertulis terdapat 10 soal berupa pilihan ganda. Peserta didik akan memilih jawaban mana yang paling tepat, lalu akan dibahas dengan guru. Selanjutnya, LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, adapun tujuan pembelajaran, peserta didik nantinya mampu memahami tujuan komunikatif ungkapan memberi pujian beserta tanggapannya. Yang kedua, mengidentifikasi ungkapan memberikan pujian beserta tanggapannya. Dan yang ketiga, melengkapi dialog dan menjawab soal terkait. Nah, yang pertama, peserta didik akan membaca contoh giving compliment. Read the dialogue below. This is the example of giving compliment. Di sini akan melatih skill speaking peserta didik bersama teman sekelompoknya tadi. Lalu selanjutnya, complete the dialogue. Nah, mereka akan melengkapi dialog berikut, dan yang terakhir, mereka menjawab pertanyaan yang tersedia di LKPD. Okay, I think that's all from me. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.